Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niko Mahayastini, NIM 1076, kelas 5H, Prodi S1 Akuntansi. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan, latihan soal. Nah, di sini saya mengambil bab 5, yaitu laba atas transaksi antar perusahaan. Baik, langsung saja untuk kasus pertama, yaitu ada William Corporation membentuk sebuah perusahaan anak Daniel Corporation pada tahun 2008 untuk menjual ini barang dagang khusus milik William secara eceran. Nah, semua pembelian Daniel Corporation berasal dari William dengan harga 25% dari harga perolehan William. Nah, selama tahun 2008 William menjual barang dagang senilai 25.000 kepada Daniel dengan harga 29.000, dan Daniel menjual barang dagang itu kepada pelanggannya dengan harga 35.000. Nah, di sini diminta pertanyaannya, buatlah ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang pada pembukuan yang terpisah antara William Corporation dan Daniel Corporation. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pertanyaan dari kasus 1, yaitu pembahasannya ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang pada pembukuannya, yaitu yang pertama, pembukuan pada William Corporation, yaitu ada persediaan di debit sebesar 25.000, utang usaha di kredit sebesar 25.000. Nah, di sini untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Selanjutnya, ayat jurnal selanjutnya yaitu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada Daniel, yaitu debit utang usaha Daniel sebesar 29.000, penjualan di kredit sebesar 29.000. Nah, selanjutnya untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Daniel, itu harga pokok penjualan di debit sebesar 25.000 dan persediaan di kredit sebesar 25.000. Itulah tadi pembahasan untuk kasus 1. Nah, untuk selanjutnya pembukuan ayat jurnal pembukuan pada Daniel Corporation, yaitu untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari William, yaitu persediaan di debit sebesar 29.000, utang usaha William di kredit sebesar 29.000. Selanjutnya ada piutang usaha di debit sebesar 35.000, penjualan di kredit sebesar 35.000. Di sini yaitu untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi. Nah, selanjutnya ada untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan, itu ada harga pokok penjualan di debit sebesar 29.000 dan persediaan di kredit sebesar 29.000. Nah, itulah pembahasan untuk kasus 1. Untuk selanjutnya untuk kasus 2, yaitu pada akhir tahun 2008 penjualan William termasuk senilai 29.000 kepada Daniel, dan harga pokok penjualannya termasuk harga pokok barang dagang yang ditransfer ke Daniel sebesar 25.000. Nah, penjualan Daniel terdiri dari barang dagang yang dijual kepada entitas lain sebesar 35.000 dan harga penjualannya terdiri dari harga transfer dari William sebesar 29.000. Nah, karena William dan Daniel dianggap sebagai entitas tunggal untuk tujuan pelaporan. Nah, penjualan dan harga pokok penjualan gabungan dinyatakan terlalu tinggi sebesar 29.000. Nah, lebih saja tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi, di mana penjualan dan harga pokok penjualan konsolidasi ditentukan. Nah, di sini pertanyaannya diminta, buatlah eliminasi kertas kerja antara William Corporation dan Daniel Corporation. Baik, untuk pembahasan kasus 2, di sini saya akan menjelaskan mengenai eliminasi kertas kerjanya. Nah, di sini terdapat untuk pos penjualan, yaitu pada William Corporation sebesar 29.000, pada Daniel sebesar 35.000, dan menggunakan penyesuaian dan eliminasi sebesar 29.000, dan untuk konsolidasi 35.000. Dan untuk harga pokok penjualan pada William
terdapat 25.000, pada Daniel 29.000. Sama penyesuaian dan eliminasi menggunakan 29.000, dan untuk konsolidasi sebesar 25.000. Nah, jadi untuk laba kotor dari William Corporation sebesar 4.000 itu didapat dari selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nah, pada Daniel sebesar 6.000, dan untuk konsolidasi selisihnya adalah 10.000 untuk laba kotor. Nah, untuk lebih jelasnya tampilannya bisa dilihat dalam slide. Nah, jadi untuk penjelasannya, eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi, dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasi. Namun eliminasi ini terjadi atau diperlukan untuk merefleksikan aktivitas barang dagang secara akurat untuk entitas konsolidasi yang membeli barang dagang seharga 25.000 dari William dan menjualnya seharga 35.000 dari Daniel. Nah, fakta bahwa catatan terpisah dari William Corporation memasukkan laba kotor sebesar 4.000 dan atas barang dagang, dan catatan Daniel menunjukkan 6.000. Nah, ini membuktikan bahwa tidak relevannya bagi pelaporan hasil operasi konsolidasi. Nah, selain mengeliminasi pos laba antar perusahaan, juga perlu untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan dalam proses konsolidasi. Nah, itulah pembahasan dari kasus 2. Jadi sekian, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam slide. Baik, sekian presentasi untuk latihan soal UAS akuntansi keuangan lanjutan. Jika ada salah kata dan ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan selamat pagi.